Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan membahas pembahasan materi ekonomi, melanjutkan dari materi sebelumnya. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu tentang tahapan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Adapun fokus materi yang akan dibahas pada materi ini yaitu tentang jurnal penutup. Apa sih jurnal penutup? Kita lihat pengertiannya. Jurnal penutup itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang bertujuan untuk menutup akun nominal. Akun nominal itu terdiri dari kelompok akun pendapatan dan beban. Pada akhir periode seluruh akun nominal harus dinolkan. Saldo akun tersebut akan dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi dan selanjutnya akun ini akan dipindahkan ke akun modal. Nama-nama akun yang memerlukan jurnal penutup di sini ada 4. Yang pertama pendapatan, yang kedua ada beban, yang ketiga ada pripe, dan yang keempat yaitu saldo laba atau rugi. Cara menyusun jurnal penutup. Yang pertama, menutup akun pendapatan. Untuk menutup akun pendapatan, caranya yaitu dengan memindahkan akun pendapatan ke ikhtisar laba rugi, yaitu dengan cara mendebet setiap akun pendapatan sebesar saldonya dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi dengan jumlah yang sama. Contoh pencatatannya di sini, pendapatan pada ikhtisar laba rugi ini sejumlah pendapatan. Jadi kalau pendapatan sudah ditutup dan dipindahkan saldonya, ini yang tadinya pendapatan itu tersimpan saldonya di kolom sebelah kredit, kemudian dipindahkan ke kolom sebelah debit, maka akun pendapatan ini saldonya akan jadi 0. Yang kedua yaitu menutup akun beban. Untuk menutup akun beban, caranya itu dengan memindahkan akun beban ke ikhtisar laba rugi dengan cara mengkredit akun beban sebesar saldonya dan mendebet akun ikhtisar laba rugi dengan jumlah yang sama. Contoh pencatatannya yaitu ikhtisar laba rugi pada beban. Ikhtisar laba rugi tersimpan di debit dan beban tersimpan di kredit dalam jurnal penutup. Karena beban ini sudah dipindahkan kolomnya yang tadinya di sebelah debit dan dipindahkan ke sebelah kredit dalam jumlah yang sama, maka setiap akun beban saldonya akan jadi 0. Yang ketiga, menutup akun pripe. Ya, untuk menutup akun pripe, caranya yaitu memindahkan akun pripe ke akun modal dengan cara mengkredit akun pripe sebesar saldonya dan mendebet akun modal dengan jumlah yang sama, sehingga akun pripe tidak bersaldo. Contoh pencatatan jurnalnya yaitu modal pada pripe. Modal tersimpan di debit, pripe tersimpan di kredit. Nah, pripe yang biasanya saldo normalnya di debit, ketika dibuatkan jurnal penutup, maka akun pripe ini akan dipindahkan kolomnya ke sebelah kredit sehingga nanti akun pripe ini saldonya jadi 0. Pripe ini masuknya ke modal, ya, tapi sifatnya mengurangi modal. Nah, kemudian yang keempat, menutup akun ikhtisar laba rugi. Untuk menutup akun ikhtisar laba rugi, caranya itu dengan memindahkan akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Ya. Di sini ada 2 ketentuan, tergantung hasil usaha yang diperoleh perusahaan. Jika perusahaan memperoleh laba atau keuntungan, maka jurnal penutupnya
ikhtisar laba rugi pada modal. Nah, ikhtisar laba ruginya di sebelah debit dan modalnya di sebelah kredit. Ini jumlahnya sebesar laba yang diperoleh perusahaan. Nah, letak modal di sini tercatat di sebelah kredit, tandanya berarti ada penambahan modal. Jadi laba itu akan menyebabkan modal perusahaan jadi bertambah. Kemudian jika perusahaan memperoleh kerugian, maka jurnal penutup yang harus dibuat yaitu modal pada ikhtisar laba rugi. Modalnya tersimpan di debit dan ikhtisar laba rugi tersimpan di kredit. Modal tersimpan di debit artinya di sini modal mengalami kerugian. Ya. Modal mengalami bukan kerugian ya. Modal mengalami penurunan atau pengurangan. Ya, modal berkurang sehingga akun modal akan tersimpan di sebelah debit. Di sini sejumlah rugi yang diperoleh perusahaan. Nah, untuk lebih jelas mengenai jurnal penutup, di sini ada contoh penyusunan jurnal penutup dari data kertas kerja perusahaan jasa yaitu Salon 3. Di sini diambil ya di sini diambil ada kertas kerja atau neraca lajur sebagian yang tercatat di sini itu potongan kertas kerja yang tercatat di dalam kolom ini hanya data NSD, neraca saldo disesuaikan, laba rugi dan neraca. Nah, di sini ada beberapa akun nominal yang tadi harus dibuatkan jurnal penutup pada akhir periode, yaitu ada pendapatan, ada beban, kemudian ada pripe, dan ada saldo laba atau rugi. Nah, di sini pendapatan tercatat di sini di sebelah kredit sebesar 21 juta. Kemudian bebannya di sini ada beban gaji, beban sewa, beban listrik, ada beban lain-lain, beban perlengkapan salon, beban penyusutan peralatan salon. Dan di sini dilihat dari data kertas kerja ini perusahaan ini memperoleh laba. Nah, untuk membuat jurnal penutupnya kita lihat sesuai dengan tadi tata cara penyusunan di jurnal penutup tadi. Yang pertama, dari data kertas kerja tersebut kita akan menutup akun pendapatan. Pendapatan yang tercatat di dalam data kertas kerja tersebut itu ada pendapatan jasa. Di mana pendapatan jasa di dalam data kertas kerja itu tercatat di sebelah kredit sebesar 21 juta. Maka ketika dibuatkan jurnal penutup, pendapatan jasa akan dipindahkan ke kolom sebelah debit. Nah, caranya di sini, jurnal penutupnya bisa dilihat di jurnal yang pertama yaitu pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi masing-masing ini sejumlah 21 juta. Pendapatan jasa di debit 21 juta dan ikhtisar laba rugi di kredit 21 juta. Keterangannya di sini menutup akun pendapatan. Kemudian yang kedua, dari data kertas kerja itu kita akan menutup akun beban. Semua beban yang tercatat di dalam data kertas kerja itu kita akan pindahkan semuanya. Yang tadinya tercatat di sebelah debit sekarang kita pindahkan ke kredit semua. Kita bisa lihat di jurnal penutup yang kedua untuk menutup akun beban, jurnalnya itu ikhtisar laba rugi pada beban gaji, beban sewa, beban listrik dan telepon, beban lain-lain, beban perlengkapan salon, dan beban penyusutan peralatan salon. Di sini tercatat jumlah-jumlahnya beban gaji 4.800.000, beban sewa 1.200.000, beban listrik 1.200.000, beban lain-lain 600, beban perlengkapan salon 2.400.000, dan beban penyusutan 400.000. Kalau dijumlahkan, di sini jumlah beban itu tercatat di sebelah debitnya yaitu di akun ikhtisar laba rugi sebesar 10.600.000. Nah, kemudian yang ketiga, menutup akun pripe. Nah, di dalam data kertas kerja tersebut ada pripe sejumlah 2 juta tersimpan di sebelah debit. Nah, di jurnal penutup, pripe ini kita akan pindahkan ke sebelah kredit. Jurnal penutupnya itu modal pada pripe sejumlah 2 juta, yaitu sejumlah pripe. Kemudian yang terakhir, ya jurnal penutup yang terakhir yaitu menutup akun ikhtisar laba rugi. Caranya yaitu dengan memindahkan saldo laba atau rugi dari data kertas kredit tersebut.
Karena di dalam data kertas kerja tersebut tadi perusahaan memperoleh laba sebesar 10.400.000, nah maka jurnal penutupnya kita menggunakan pilihannya jurnal penutup yang laba, yaitu jurnal penutupnya yaitu ikhtisar laba rugi pada modal sejumlah 10.400.000. 10.400.000 ini adalah sejumlah laba yang diperoleh perusahaan yang bersangkutan. Nah, mungkin itu saja ya untuk pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami oleh kalian semua. Nah, untuk memperjelas pemahaman kalian mengenai jurnal penutup, nanti Bapak akan berikan latihan soal untuk kalian kerjakan supaya kalian lebih memahami. Terima kasih. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sampai sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.